Apa itu hama? Hama merupakan semua organisme yang melakukan aktivitas kehidupannya itu dengan merusak tanaman dan bisa menyebabkan kerugian secara ekonomis. Nah, bekicot ini merupakan salah satu dari hama tanaman yang bisa menyebabkan kerugian secara ekonomis bagi para petani. Berikut klasifikasi bekicot. Morfologi bekicot. Nah, dilihat pada gambar, terdapat struktur tubuh bekicot. Bekicot ini memiliki tubuh yang lunak diselimuti oleh cangkang. Cangkang bekicot ini bentuknya itu menyerupai tabung kerucut yang berbentuk spiral dan berwarna coklat. Cangkangnya ini memiliki bercak berwarna gelap. Cangkangnya ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu apex, terdapat pada puncak cangkangnya yang berbentuk kerucut, kolomela atau bagian sumbu kerucut, dan bodyworm atau gelung besar. Bekicot ini tubuhnya itu lunak dan tidak memiliki tulang belakang yang terlindungi oleh cangkang. Tubuh bekicot terbagi menjadi 2 antara lain bagian kepala dan perut. Kepala bekicot ini ada 2 bagian, yaitu tentakel dan juga mulut. Mulut bekicot ini tampak setelah mulut dan juga gigi-gigi halus atau yang disebut dengan radula. Nah, radula ini merupakan alat mulut untuk memakan tumbuhan. Nah, pada bagian gastropodus atau kaki perutnya itu berbentuk pipi, lebar, dan sangat rapat yang berfungsi sebagai alat gerak yang mengandung kelenjar yang menghasilkan lendir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentakel bekicot. Bekicot ini memiliki 2 pasang tentakel, yaitu di mana terdapat 1 pasang tentakel yang panjang dan 1 pasang tentakel yang pendek. Nah, fungsi tentakel ini adalah sebagai alat pendeteksi atau alat raba dalam mencari makanan. Nah, 1 pasang tentakel yang panjang ini merupakan matanya yang berfungsi untuk mengetahui gelap dan terang. Tahukah kamu bagaimana bekicot berjalan? Bekicot ini berjalan lambat karena kaki bekicot ini berbeda dengan kaki hewan lainnya. Nah, bekicot ini menggunakan otot perutnya ini untuk berjalan. Seperti yang terlihat pada video ini, kaki bekicot atau bagian gastropodusnya ini menghasilkan gelombang. Nah, gelombang itu dihasilkan karena adanya kontraksi dari otot perut si bekicot ini. Karena gelombang itulah si bekicot ini bisa berjalan. Nah, bekicot juga menghasilkan lendir untuk mempermudah dalam berjalan. Bekicot aktif di malam hari atau nokturnal dan menyukai kondisi lingkungan yang lembab. Bekicot bersifat hermafrodit dengan fertilisasi silang. Ovum dan spermanya diproduksi oleh opotestis dalam satu tubuh. Opotestis ini dapat menghasilkan sperma dan ovum, tetapi tidak dapat autofertilisasi. Biasanya, bekicot ini akan mengeluarkan telur di tanah. Dalam sekali reproduksi, bekicot dapat menghasilkan jumlah telur antara 100 sampai 300 butir. Jumlah telur ini dipengaruhi oleh lingkungannya itu. Nah, pada saat malam hari, bekicot mulai beraktivitas sekitar pukul 10 malam dan berhenti pada pukul 3 atau 4 dini hari. Selama aktivitasnya, bekicot menghabiskan lebih banyak waktu berjalan dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Berikut gejala serangan bekicot. Gejala serangan bekicot ini sering dijumpai pada tanaman yang masih muda. Bekicot ini sifatnya itu polifag. Di sini saya mendapatkan gejala serangan pada sayur sawi. Terlihat sayur sawi terdapat bekas guratan atau sobek yang tak beraturan. Nah, bekicot ini memakan menggunakan gigi parutnya. Serangan ini ditandai dengan adanya bekas lendir sedikit mengkilap dan juga kotoran. Nah, selain daun, siput ini juga dapat menyerang bunga, akar, dan tunas anakan pada tanaman. Nah, tanaman yang terserang itu menjadi rusak atau terkoyak, bahkan dapat mengakibatkan kematian tanaman. Kalian hama bekicot, pertama, dengan cara dikutip langsung. 2. Melakukan sanitasi lingkungan pertanaman. 3. Menggunakan jamur Metarhizium anisopliae. 3. Dikutip langsung dan diolah menjadi makanan.